kelas 5B di SD Negeri Laksana. Bapak sudah berapa lama ngajar di sini? Sejak tahun hampir 2020, tepatnya di bulan Juli saya masuk ke sini. Biasanya belajar di kelas berapa? Saya ngajar kelas 2, kelas 4, sama kelas 5. Enggak, setiap tahunnya berbeda-beda, tergantung. Kebetulan di tahun ini saya dapat amanah dari kepala sekolah untuk mengajar di kelas 5, khususnya 5B. Di sekolah ini ada anak ABK beberapa, walaupun ABK-nya itu tidak kita lihat dari fisiknya saja, dari kemampuannya juga berkebutuhan khusus, tapi yang spesifik khusus fisiknya ada juga. Kalau yang dari fisik cadangan itu di kelas saya ada satu, itu bagian kaki. Kalau dari segi mental atau kemampuannya sebagai ABK khusus itu ada tiga, mana Pak? Tiga B. Seperti itu. Cara ngajarnya ada yang khusus juga nggak? Misalnya ngajar penulis. Nah, untuk ke depan kan saya akan mengikuti pelatihan ABK ini yang lebih mendalam. Untuk saat ini kita tidak ada guru khusus yang mendampingi anak ABK secara khusus. Paling diberi tugas tambahan guru kelasnya untuk membimbing dia secara khusus di luar jam pembelajaran. Makanya diberikan pendekatan khusus yang tidak mengganggu teman yang lainnya, istilahnya yang tidak ABK. Artinya ada pembelajaran tambahan untuk menunjang pembelajaran yang nantinya mendukung si anak ABK itu. Berbeda dengan sekolah lainnya. Untuk cara mengajarnya mungkin kalau di jam-jam sesuai dengan proses pembelajaran itu disamakan, artinya tidak ada yang anak A, anak B, tetapi nanti waktu pendekatannya aja berbeda, penerapannya juga berbeda. Cara mengajarnya tetap sama, kita samakan, kita tidak boleh spesial terlalu gimana, cuman pendekatannya aja antara anak normal dengan ABK sedikit dibedakan, karena biasanya ABK itu biasanya anak-anak yang perlu perhatian khusus, pendekatan khusus, ya supaya dia mau mendengar kata-kata gurunya, yang nantinya berharapan juga setidaknya tahulah membaca, menulis, bertingkah laku, dan bersosial bersama teman-teman. Di bagian mental yang di kelas itu, di kelas saya di bagian fisik berupa kakinya yang nggak sempurna. Yang di mental itu sepengetahuan saya, penglihatan saya, dia memang termasuk yang harus penerapannya tuh lebih detail, karena untuk daya tangkap, daya serap dia juga berbeda dengan anak normal lainnya. Dari karakter, kepribadian juga berbeda dengan anak normal pada umumnya. Kesehariannya untuk bersosial juga kita juga perlu penanganan khusus, karena seperti yang kita ketahui kalau dia berkebutuhan khusus biasanya susah diterima oleh teman-temannya. Daripada itu kami guru-guru bertugas untuk merangkul dia biar supaya dia tetap merasa aman, nyaman di sekolah di tengah-tengah anak yang memiliki fisik dan mental yang baik ya. Artinya kami sama-sama bersinergi, baik guru kelasnya, guru bidang studinya, ataupun guru secara keseluruhan bersinergi untuk membangun kerjasama yang tujuannya untuk memberikan anak ABK ini menjadi lebih nyaman berada di kelas. Bekerja sama juga dengan teman-teman kelasnya untuk membuat kelasnya dia spesial. Artinya kita harus juga bisa menyamakan seperti tadi anak, kita perlu menyayangi dia, merangkul dia biar supaya tetap mentalnya itu tetap pada koridor seperti itu. Berarti di sosialnya itu dia nggak terganggu ya Pak? Kalau teman-temannya itu sama dia normal? Ya, sejauh ini kita tetap membimbing, mengarahkan teman-temannya untuk tetap merangkul dia. Cuman dari sisi anak ABK ini biasanya dia lebih ke mood swing ya, kadang-kadang moodnya itu nggak baik. Nah itu kita tuh tugas kita bagaimana menjaga mood dia biar supaya tetap baik. Kadang-kadang kawannya ini udah bener, udah baik, udah merangkul, moodnya dia ini yang kadang-kadang mengganggu kawannya. Nah yang seperti itulah yang menjadi tugas kami sebagai guru untuk selalu menjaga biar supaya tetap stabil seperti itu. Kalau yang kayak fisik tadi udah mengganggu pembelajaran?
Kalau mengganggu pembelajaran tidak, cuma nanti untuk beberapa materi khususnya di olahraga mungkin agak sedikit terganggu. Cacatnya itu bukan yang puntung kakinya, cuman dia kakinya itu besar. Jadi seperti kayak kelainan penyakit yang dia derita dari sejak lahir. Kalau untuk proses pembelajaran dia sama seperti anak normal, cuma dia agak sedikit aktif saja. Pak, selama mengajar ABK itu apa saja kesulitan yang pernah Bapak alami? Kesulitannya yang pertama mungkin dari saya sendiri harus lebih aware dan konsisten dalam menjalankan program khususnya untuk anak ABK ya, karena yang kayak gitu memang kita memerlukan waktu yang cukup, memerlukan waktu yang setidaknya bisalah meredam segala kendala-kendalanya, karena di beberapa jam pembelajaran itu kadang moodnya itu berubah pada saat pembelajaran yang di jam-jam akhir itu. Mulai dari apa, fokusnya udah nggak dapet. Yang kedua, kalau kita nih yang normal nih mungkin kita bisa tahan yang namanya buang air kecil. Kalau dia agak sedikit susah, kadang ya itulah tugas kita adalah memberi rasa nyaman gitu. Kalau dia ada nyaman pasti kan bilang, Pak saya sesak buang air kecil. Kadang-kadang di suatu kesempatan dia sudah mau buang tapi dia tidak mengungkapkan ke kita gitu kan. Artinya kan itu jadi tugas tambahan untuk kita kan, kenapa dia nggak berani bilang. Nah, seperti itu tantangan saya. Bagaimana cara Bapak mengatasi anak yang seperti itu? Cara saya mengatasi cuman nggak terlalu rumit ya, lebih ke pendekatan dia supaya timbul rasa nyaman. Kalau udah nyaman itu timbul, dia akan terbuka, dia akan cerita apapun masalah yang dia hadapi, tekanan-tekanan dari manapun dia akan cerita. Nah, untuk menumbuhkan itu perlunya keyakinan sama gurunya. Jadi kami menstimulus dia berbeda dengan anak-anak yang aktif kali, apalagi dengan anak ABK itu tetap ada perbedaannya. Jadi seperti itu. Ada alat media bantu yang digunakan saat Bapak mengajar anak? Kalau alat khusus secara spesifik nggak ada, cuman biasanya kita menggunakan media-media. Kalau biasanya kan kurang nih fokus anak ABK nih, kita menggunakan alat peraga biar supaya menarik perhatian dia. Nanti kita ini materi ini nih kita menggunakan yang setiap hari itu berbeda-beda. Nah itu biasanya guru kelasnya itu juga harus muter balik kepala, karena kalau kita bicara tentang teori saja, anak seperti ini biasanya sulit untuk memahami materi yang kita ajarkan. Tapi dengan adanya media, ada alat, ada sesuatu yang kita gerak-gerakkan, dia akan terpacu untuk melihat apa yang kita gerakkan loh. Seperti itu. Cara menilainya mungkin sedikit lebih diringankan ya, dari segi pengetahuannya, cuma kita lebih mengedepankan pembentukan karakter juga dengan keterampilan yang berhubungan dengan ada, bagaimana dia bersosialisasi, menerima respon yang baik yang diberikan orang lain, baik itu guru, teman dan sebagainya, dan juga mengontrol emosi. Nah kalau itu semua sudah berjalan, maka pengetahuannya akan muncul dengan sendirinya, karena dia sudah tahu apa yang dia citakan, apa yang diharapkan orang tuanya untuk datang ke sekolah ini. Seperti itu. Bagaimana dalam mengidentifikasi anak kebutuhan khusus secara mental itu gimana? Kita kalau setiap tahun ajaran baru ada namanya asesmen penilaian non-kognitif, artinya pengetahuan. Di dalam soal-soal itu ada mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kejiwaan, misalnya tentang hobi segala macam. Dari situ kita sudah bisa mendeteksi atau sudah menduga perakiraan pertama bahwasanya anak ini berkebutuhan ini sesuai dengan apa yang mereka isi. Karena dari situlah kita di awal pembelajaran untuk memetakan program-program pembelajaran yang kita lakukan selama 1 tahun. Dan kita juga berkoordinasi dengan guru sebelumnya mengenai misalnya nih, hari ini saya dapat 5B, tahun depan saya dapat kelas 4 nih yang naik ke kelas 5, maka saya akan berkoordinasi dengan guru sebelumnya untuk mengetahui perakiraan awal kondisi anak yang akan saya dapatkan untuk merancang proses pembelajaran selama setahun ke depan. Berbeda dengan anak agak umumnya? Ya tentu berbeda, hasilnya juga berbeda. Kan sudah saya tekankan, mungkin kalau yang biasa atau yang normal kita agak sedikit pertama dari segi pengetahuan materinya. Cuman kalau anak ABK kita lebih menunjukkan apa tadi, karakter, adat, sosial dia. Walaupun nggak kita tutup kemungkinan kita juga mengajarkan pengetahuan. Karena kalau masalah hasil mungkin sedikit berbeda dengan anak yang normal.
berdasarkan peraturan yang ada, kita juga sekolah umum ini tidak boleh menolak siswa dalam keadaan apapun. Permasalahannya adalah fasilitas, kondisi guru dan juga penduduk lainnya. Kalau kita yang terlalu menerima juga sayang di siswanya. Misalnya kayak yang nggak bisa jalan, kita nggak ada akses untuk anak, memfasilitasi biar supaya dia ada jalan khusus untuk dia, atau jalur evakuasinya juga kita tidak ada. Habis itu untuk dari alat-alat dan media, kita hanya bisa menyediakan alat-alat media yang sederhana tetapi spesifik, seperti di sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah khusus juga kita tidak menerima, tidak ada. Artinya kami tidak menutup kemungkinan untuk anak tunarungu dan sebagainya untuk bersekolah sini, cuma kami harus menyampaikan kepada wali muridnya, calon kami yang di sekolah sini, bahwasanya untuk sarana dan prasarana kita tidak selengkap seperti di sekolah SLB atau sekolah luar biasa. Jadi tinggal orang tua memilih lebih cocoknya anak di mana, di sini atau di sana. Kan cuma kita sudah mengungkapkan bahwasanya untuk fasilitas kita tidak memungkinkan. Pernah ada nggak Pak? Sejauh ini belum Pak ya, yang pakai fasilitas itu. Pak, bagaimana kerjasama guru dengan orang tua yang akibat Kerjasamanya bukan hanya kepada anak-anak ABK, tapi sama wali murid lainnya, karena kita saat kelas memiliki grup kelasnya masing-masing yang dipromotori oleh guru kelasnya. Di situ selalu tidak pernah putus komunikasi. Artinya apapun permasalahan, apapun keluhan, ataupun apapun capaian pembelajaran anak pasti kita sosialisasikan atau pasti kita share di grup kelasnya. Artinya komunikasi orang tua dan wali murid beserta guru yang ada di sini insya Allah berjalan dengan maksimal. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran untuk ABK di sekolah? Yang perlu diperbaiki ya tentu yang nomor satu ya, kami menginginkan adanya fasilitas lebih terkait dengan penanganan anak ABK tersebut, dan juga diadakannya pelatihan secara mandiri ataupun secara berkala, biar supaya bukan hanya guru tertentu saja mengikuti pelatihan tentang ABK, tetapi wajib bagi seluruh guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Sekian. Terima kasih waktu saya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya share menjadi pengalaman dan pengetahuan yang nggak baik-baik ya di skip, dijadikan cukup kita tahu, yang baik-baik digunakan dijadikan motivasi dan juga pacuan ilmu lah untuk ke depan. Salam. Terima kasih Pak ya. Iya. Kegiatan hari Rabu. Iya, tentu saja.